Wa dzakara minha, dan beliau menyebutkan sebagiannya, di antaranya apa? Wa yushrabul khamru, dan khamr, minuman keras itu diminum. Wa madha, dan telah lewat dzikru ba'dil ahaditsul kalam al-ma'azif, sebagian penyebutan sebagian hadis yang terkait dengan alat musik. Wa fiha, yang di dalamnya, annahu sayakun, akan terjadi min hadil ummah, dari umat ini, man yastahillu syurbal khamri, yang mereka menghalalkan minum minuman keras. Aminha ma rawahul Imamu Ahmad, ada pula hadis yang lain dari riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala dan Ibnu Majah dari Ibadah bin Samit, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastahilanna ta'ifatun min ummatil khamra bismin yusammunaha iyyah. Akan datang kelompok dari umatku ini menghalalkan khamr dan menamakannya dengan nama yang lain, ya, sebagai penguat rohani, penguat jiwa, penyemangat hidup, atau yang lain-lain. Ini sudah dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qad utliqa 'alal khamri asma katsirah, di mana nama-nama khamr itu dinamakan dengan nama yang berbeda-beda. Hatta sumiyat, sampai ada yang menamakannya bi masyrubat rohaniyah, minuman rohani, wa nahwu dzalika, dan yang semisalnya. Wal ahaditsu fi bayani anna hadhil ummah sayafshu fiha syurbul khamr, dan hadis ini menjelaskan di mana di tengah-tengah umat ini akan tersebar orang yang minum minuman keras, minum khamr tersebar di mana-mana. Wa anna fihim, dan di tengah-tengah mereka, man yastahilluha, menghalalkannya, wa yughayyir ismaha katsirah, dan mengganti nama-namanya dengan nama-nama yang lain. Wa fasara Ibnu Arabi istihlal khamr bi tafsirain. Ibnu Arabi menafsirkan maknanya menghalalkan khamr itu dengan dua tafsir. Yang pertama, i'tiqadu hilli syurbiha, meyakini halal minum minuman keras tersebut. Padahal kita semuanya sudah familiar, khamr itu haram. Baik yang pemabuk maupun yang tidak mabuk, semuanya meyakini khamr itu haram. Tapi di akhir zaman akan datang yang meyakini khamr itu halal. Subhanallah. Fitnah syubhat. Atsani, yang kedua, an yakunal muradu bidzalikal istirsal fi syurbiha. Makna yang kedua yaitu enggak peduli, pokoknya minum gitu aja. Kastirsal fil halal, sama seperti bagaimana orang itu makan yang halal. Yes, enjoy gitu aja. Jadi udah minum khamr, enjoy. Pakai baju warna kuning sambil duduk di atas sofa. Di sampingnya ada khamr di gelas, harganya 30 juta. Ini subhanallah. Terang-terangan. Wa dzakara annahu sami'a wa ra'a man yaf'alu dzalika, dan disebutkan bahwasanya beliau mendengarkan dan melihat yang melakukan hal itu, wa huwa fi zamanina hadza aktsar, dan dia di zaman ini lebih banyak lagi. Wa qad futina ba'dun nasi bi syurbiha, di mana banyak manusia terfitnah untuk kecantol ikut minum minuman keras. Wa adza min dzalika bai'iha jihara, dan yang lebih parah daripada itu, menjual toak terang-terangan di pinggir jalan, menjual khamr, minuman keras di tempat-tempat yang terbuka. Subhanallah. Wa syurbuha alaniyah, meminumnya dengan cara terang-terangan. Fi ba'dil buldan islamiyah, di sebagian negeri-negeri Islam. Wa intisyarul mukhaddirat intisyaran 'azima, di mana narkoba juga ikut tersebar di mana-mana. Lam yusbaq lahu mathil, yang belum pernah ada sejak zaman dahulu kala contoh seperti itu. Mimma yundiru bi khatarin 'azim, ini menunjukkan pertanda bahaya yang besar. Wa fasadin kabir, kerusakan yang besar. Wal amru lillah, dan perkara kita kembalikan kepada Allah Ta'ala, min qablu wa min ba'du, baik yang dulu maupun yang nanti. Kemudian tanda kiamat yang ke-19, zakhrafatul masajid wat tabahi biha, menghiasi masjid jadi indah luar biasa, berbangga-bangga dengan masjid tersebut. Ya, sekarang orang datang ke tempat kita, pondok kita, kemudian foto jebret depan
Masjid Jami, oh Masya Allah masjid yang indah. Ya, ini salah satunya. Orang berbangga-bangga dengan masjid-masjid yang indah. Subhanallah. Tolong yang punya duit banyak, bangunlah masjid dan pahami fikih membangun masjid. Masjid itu perkara syar'i, bukan perkara duniawi dia itu. Sehingga bangunnya tidak boleh sesuai selera Anda, bukan. Bangun masjid itu sesuai dengan aturan syariat. Nggak boleh ngawur kayak gitu. Selera Anda bukan syariat. Oh Ustadz, saya pengen bangun masjid model kayak gini. Nanti yang sebelah barat miring, sebelah timur nanti turun ke bawah atau apa. Nggak begitu caranya. Kita lihat petunjuk Nabi SAW dan petunjuk para sahabatnya di dalam membangun masjid itu gimana caranya. Itu yang kita jadikan patokan di dalam membangun masjid. Wahai para arsitektur yang menggambar, mendesain masjid-masjid, ittaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda membangun masjid begitu indah, manusia terpesona. Masjid yang menawan membuat manusia itu sibuk dengan keindahan, bukan sibuk dengan munajat, tawasul, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya menjadi terganggu. La haula wala quwata illa billah. Zaman dahulu kala kita masih kecil-kecil ya. Tahun 80-an, 90-an, langgar-langgar kita, musola-musola kita, surau-surau kita, surau-surau yang terkadang terbuat dari belabak, gedek, papan kayu. Manusia berbondong-bondong datang sholat 5 waktu. Hari ini masjid yang megah-megah itu disinggahi sebagai tempat wisata. La haula wala quwata illa billah. Miris. Inilah kondisi hari ini. Coba kita cek di sini bagaimana sunnahnya ya, membangun masjid itu seperti apa. Dan bahwasanya menghiasi masjid, membuat indah masjid itu perkara yang terlarang. Wa minha zukhrufatul masajid, di antara tanda kiamat adalah menghiasi masjid, wa naqshiha, membuat ukir-ukiran yang indah, wa tafakhur biha, berbangga-bangga dengan masjid yang indah tersebut. Waqad rawal Imam Ahmad an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la